Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang akan diteliti dengan judul Kedisiplinan Peserta Didik dalam Mengikuti Kegiatan Pembelajaran di Sekolah Dasar Studi Kasus Kelas 4 SD Negeri Kertasari II di Kabupaten Karawang, susun oleh Muhammad Abdi Imanullah, NIM 17019117, diajukan untuk salah satu tugas mata kuliah metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Sekolah seringkali menjadi rumah kedua bagi peserta didik untuk menimba ilmu. Dengan adanya peraturan di dalam sekolah, diharapkan peserta didik bisa terbentuk kepribadian yang baik sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan suatu bangsa. Dalam hal ini, kedisiplinan sangat diperlukan bagi peserta didik. Disiplin merupakan suatu keadaan di mana sikap, penampilan, dan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah atau di kelas di mana mereka berada. Sucipto, tahun 1999, halaman 166. Nah, berdasarkan hasil observasi di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Kertasari II, terlihat masih ada peserta didik yang kurang disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Sikap kurang disiplin peserta didik terlihat saat masih ada yang terlambat masuk kelas. Walaupun jam pembelajaran sudah ditentukan sebelumnya dan disepakati semuanya, sikap tidak memperhatikan saat berlangsungnya pembelajaran juga masih terlihat seperti mengobrol dengan temannya, membuat kegaduhan. Akibatnya, ketika guru memberikan kegiatan berupa soal-soal pembelajaran, ada beberapa peserta didik yang tidak bisa mengerjakan dan tidak paham tentang materi tersebut. Bahkan masih ada yang melihat pekerjaan temannya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedisiplinan siswa kelas 4 dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kedisiplinan siswa kelas 4 di sekolah dasar. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kedisiplinan siswa kelas 4 dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dasar. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa kelas 4 di sekolah dasar. Adapun manfaat penelitian yang pertama bagi sekolah. Hasil penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai acuan sekolah agar selalu meningkatkan kedisiplinan peserta didiknya. Yang kedua, bagi guru. Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi gambaran kedisiplinan belajar dan membantu guru agar ketika terjadi pelanggaran, guru dapat mencari jalan keluar dengan baik. Yang ketiga, bagi peserta didik, hasil penelitian yang akan dilakukan ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk peserta didik agar termotivasi dan selalu memperbaiki diri, terutama dalam kedisiplinan belajar. Yang keempat, bagi peneliti. Penelitian yang akan dilakukan ini bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik serta menambah wawasan mengenai kedisiplinan belajar. Kajian teori. Yang pertama, kedisiplinan. Disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dalam rasa senang hati. Menurut Delianggi dalam Ali Imron 2011 halaman 172. Nah, dengan disiplin peserta didik diharapkan sikap dan perilakunya bisa mengikuti peraturan seperti kedisiplinan dalam berpakaian, kedisiplinan dalam berbicara, dan lain sebagainya. Menurut Dolet Unarajan 2003, halaman 27 menyebutkan bahwa kedisiplinan adalah tingkah laku yang berpola dan teratur yang dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah unsur yang berasal dari dalam diri peserta didik. Faktor ini dipengaruhi oleh keadaan fisik dan keadaan psikis pribadi.
Keadaan fisik yang dimaksud adalah peserta didik yang sehat secara fisik atau biologis yang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Keadaan psikis pribadi yang dimaksud adalah keadaan peserta didik yang normal atau sehat secara psikis atau mental yang dapat menghayati norma-norma yang ada di masyarakat dan keluarga. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Faktor ini memiliki 3 unsur. Yang pertama, keadaan keluarga. Keluarga merupakan faktor yang sangat penting karena keluarga adalah tempat pertama pembinaan kedisiplinan. Yang kedua, keadaan sekolah. Keadaan sekolah yang dimaksud adalah ada tidaknya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga, keadaan masyarakat. Nah, masyarakat sebagai lingkungan yang lebih luas ikut serta dalam menentukan keberhasilan dalam membina kedisiplinan karena situasi masyarakat tidak selamanya stabil. Tujuan kedisiplinan. Kedisiplinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk tingkah laku manusia agar sesuai dengan keinginan masyarakat dan menghindari tingkah laku yang tidak diinginkan. Nah, Rahman dalam TUU Tulus yang dikutip Piana 2013 halaman 27 mengemukakan kegunaan atau pentingnya disiplin bagi peserta didik, yaitu yang pertama memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, yang kedua membantu peserta didik dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang ketiga menjauhkan peserta didik melakukan hal-hal yang dilarang sekolah, yang keempat, mendorong peserta didik melakukan hal-hal yang baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Metodologi penelitian. Nah, metodologi dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yang pertama ada pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2012 halaman 15 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Yang kedua, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini termasuk ke dalam tipe penelitian kualitatif berjenis studi kasus. Menurut Chris Weil dalam Sugiono 2012 halaman 14, penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian di mana penelitian melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih dari satu orang. Studi kasus terikat oleh waktu dan aktivitas. Penelitian melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Di sini ada desain penelitian. Nah, desain penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan ini, di sini ada permasalahan. Yang pertama harus mempunyai permasalahan. Permasalahannya itu yaitu kedisiplinan. Nah, kemudian dituliskan atau penulisan proposal serta mempersiapkan pelaksanaan seperti waktu sekolah yang akan diteliti dan lain-lain. Terus pengumpulan data dan analisis awal, kemudian analisis akhir, lalu penarikan kesimpulan dan penulisan laporan akhir. Subjek penelitian. Subjek yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah SD Negeri Kertasari II, yaitu peserta didik kelas 4 tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah 40 peserta didik terdiri dari 15 laki-laki dan 25 perempuan yang dibagi ke dalam 6 kelompok kecil. Yang kemudian ada instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2012 halaman 305 bahwa yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan
dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Adapun instrumen dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, ini adalah salah satu contoh lembar observasi yang akan dilakukan, yang penelitian yang akan dilakukan. Ini lembar wawancara terhadap guru, ini wawancara peserta didik. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Data tersebut berupa dokumen yang tadi ya, kayak lembar observasi dan lain-lain, baik dokumen tertulis maupun gambar-gambar. Pedoman dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan menurut Sugiono 2012 halaman 308. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus ada teknik analisis data. Nah, dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik analisis data model Mills dan Huberman, yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama, data reduksi atau merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian setelah mendapatkan data pertama yaitu data reduksi seperti merangkum hal-hal yang pokok, yaitu langsung ke penyajian data atau data yang akan disajikan berupa deskriptif atau uraian singkat terkait dengan kedisiplinan peserta didik. Faktor yang mempengaruhinya apa, terus kesadaran peserta didik ketika berperilaku tidak disiplin sebagai hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan. Yang terakhir yaitu conclusion drawing atau verifikasi, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian yang akan dilakukan ini diperoleh dari pengolahan dan analisis data pada tahap reduksi dan penyajian data atau data yang tadi ya, data yang pertama dan yang kedua. Kemudian ditarik kesimpulan. Nah, ini agenda kegiatan di sini menyusun proposal skripsi yaitu bulan November Desember. Terus sidang proposal Januari, bimbingan skripsi dan penulisan itu dari bulan Februari, Maret, April sampai ke sidang skripsi. Itu. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.